Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Janati dengan NPM 2313019. Di sini saya akan melakukan tugas yang telah diberikan oleh asisten praktikum pada mata kuliah pembelajaran berbasis TIK, yaitu berupa penggunaan Bandicam untuk proses presentasi. Adapun presentasi yang akan saya lakukan pada hari ini yaitu seperti berikut ini. Nah, presentasi yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu mengenai materi membran plasma. Sebelumnya, apa sih membran plasma itu? Membran sel atau membran plasma adalah sebuah struktur selaput tipis yang menyelubungi sebuah sel. Selaput tersebut akan membatasi keberadaan sebuah sel. Lalu, adapun struktur dari membran plasma, yaitu yang pertama adanya protein integral, lalu adanya protein periferal, lalu ada protein terikat lipid, ada sitoplasma, ada protein transmembran, dan lain-lain. Kemudian kedudukan dalam membran plasma ini terbagi menjadi 3, yaitu adanya protein integral, di mana dalam protein integral ini mengandung 2 atau lebih protein transmembran. Lalu yang kedua, protein periferal, di mana protein ini berikatan non-kovalen dengan protein integral. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu protein terikat lipid yang berikatan kovalen dengan fosfolipid atau dwilapis lipid. Nah, kedudukan pada membran plasma itu terdiri dari protein ekstrinsik dan juga protein intrinsik. Adapun ciri-ciri dari protein ekstrinsik dan intrinsik itu yaitu sebagai berikut. Pada protein ekstrinsik, ciri-cirinya yaitu yang pertama, lebih mudah dipisahkan dari lipid dan bersifat hidrofolik. Lalu yang kedua, merupakan protein yang berikatan dengan gula atau polisakarida. Dan yang ketiga, tidak menembus lapisan membran atau dwilapis fosfolipid. Lalu yang kedua yaitu protein intrinsik. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, menembus dwilapis fosfolipid, lalu bagian yang menembus dwilapis fosfolipid tersebut sangat hidrofobik. Dan yang ketiganya, bagian molekul yang keluar dwilapis fosfolipid cenderung mempunyai asam amino yang hidrofilik. Nah, di sini ada fosfolipid. Lipid terdiri dari fosfolipid dan kolesterol. Sebagian besar lipid merupakan lemak diasilgliserol, fosfolipid, dan fosfogliserol yang berikatan estet dengan asam lemak. Fosfolipid adalah molekul-molekul amfilik, di mana setiap molekul mengandung kepala hidrofolik dan juga ekor hidrofolik. Nah, ini ekor, ini kepalanya. Nah, hidrofilik tersebut artinya itu yaitu mudah larut dalam air, yang merupakan ujung polar, dan bagian ekor ini bersifat hidrofobik atau sukar larut dalam air. Sterol adalah bagian yang bersifat hidrofobik atau biasa dinamakan dengan ujung polar. Bagian hidrofolik dan hidrofobik fosfolipid ini membentuk 2 lapis fosfolipid yang disebut dengan fosfolipid bilayer. Nah, seperti ini fosfolipid bilayer. Kemudian pada protein membran plasma berdasarkan posisinya ini kan ada glicoprotein, glikolipid, fosfolipid, protein perifer, protein saluran, protein integral. Seperti yang
protein tadi sudah dibahas. Nah, kemudian glikoprotein dan glikolipid ini apa sih? Glikolipid itu adalah suatu molekul karbohidrat yang berikatan secara kovalen dengan lemak. Nah, sedangkan glikoprotein adalah molekul karbohidrat yang berikatan kovalen dengan protein. Nah, kedua molekul ini yaitu glikoprotein dan glikolipid ini berfungsi sebagai tanda pengenal bagi sel. Kemudian adapun komposisi bahan penyusun membran plasma yaitu ada lipid, protein, dan juga karbohidrat. Nah, lipid itu merupakan suatu molekul secara biologis yang tidak dapat larut dalam air, namun dapat larut dalam suatu pelarut yang banyak terkandung senyawa organik. Jenis molekul lipid yang paling penting yang terdapat dalam membran plasma tersusun atas fosfolipid, sfingolipida, glikolipida, dan sterol. Nah, kemudian yang kedua yaitu protein. Protein itu tersusun dari beberapa jenis polimerisasi peptida. Protein memiliki komponen penyusun membran plasma yang dapat bergerak. Gerakan molekul pada protein terbagi menjadi 3 macam, yaitu gerakan rotasi, gerakan tegak lurus, dan gerakan ke arah atau diagonal. Dan yang terakhir yaitu karbohidrat. Karbohidrat terdapat pada semua sel eukariotik yang berada pada permukaan selnya dan sebagian lagi dalam bentuk rantai oligosakarida. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Jika ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.